Assalamualaikum, perkenalkan Immanuel Spianto Katili, NPM 240634983. Di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis coating untuk proteksi koresi dan juga studi kasus plasma spray Cr2O3 coating pada pipa air tambang baja karbon. Di sini outline presentasi yaitu pendahuluan coating, mekanisme, klasifikasi atau jenis-jenis coating, studi kasus, dan juga kesimpulan serta referensi. Kita mulai dari definisi dan fungsi coating. Di sini coating didefinisikan sebagai lapisan pelindung yang diaplikasikan pada permukaan logam untuk mencegah kontak langsung antara logam dan lingkungan yang korosif. Ini ada ilustrasi yang tanpa coating dengan coating. Kita lihat kalau misal tanpa berarti ya air, oksigen, dan ion korosif tadi bisa mencapai permukaan logam dan menyebabkan korosi. Sementara kalau ada coating, ada penghalang gitu, sehingga dia terlindung dari kontak langsung gitu. Dan ini secara garis besar ada empat fungsinya. Tadi selain menghalangi atau menjadi lapisan penghalang, membuat tidak ada kontak langsung, dia akan mengurangi laju korosinya. Terus dia akan memperpanjang umur pakai material karena akan lebih awet. Terus dia akan menjaga kekuatan dan tampilan komponen gitu. Jadi buat dia semakin kuat dan ya terlihat rapi, tidak ada produk korosi di situ. Aplikasinya, contoh ada pipa, struktur baja, komponen industri, tangki, pagar, dan yang lain. Lingkungan korosif yang dimaksud ada air tambang, air laut, NaCl, lautan asam, kelembapan tinggi, dan lain-lain. Lanjut ke mekanisme proteksi korosi. Ini saya ambil berdasarkan Association Material Protection and Performance, AMPP. Yang dimana ada 4 barrier protection itu membuat lapisan penghalang yang membuat ya air, oksigen, ion korosif itu sulit untuk mencapai permukaan logam. Contohnya epoksi, poliuretan, dan lain-lain. Terus yang kedua ada sacrificial protection, di mana kita menggunakan lapisan logam yang lebih aktif seperti Zn, sehingga dia akan terlebih dahulu terkorosi. Ini melindungi bajanya gitu ya. Tapi tetap bakal ada goresan kecil pada coating. Contohnya galvanizing, singing coating. Terus yang ketiga ada passivation protection, di mana akan membentuk lapisan pasif yang stabil dan sulit untuk bereaksi. Jadi lapisan ini menghambat korosi gitu. Contohnya anodizing, Al, chrome phosphate, dan lain-lain. Terus ada inhibitor protection, di mana ini pakai yang ada kandungan pigmen atau inhibitor korosi yang akan menekan elektrokimia pada permukaan logam. Gitu. Jadi ini akan membantu memperlambat laju korosi. Contohnya ada singing phosphate primer, inhibitor base primer. Dan perlu kita garis bawahi pemilihan mekanisme coating. Itu akan bergantung pada jenis logam, lingkungannya seperti apa, fluida, suhu, dan umur yang diinginkan. Kita lanjut ke jenis-jenis coating. Ini secara umum ya, ada tiga, yaitu organic coating, ya itu kayak cat seperti biasa ya, untuk menghalangi atau mencegah air, oksigen mencapai logam, yaitu contohnya ada di pagar, di tangki, struktur baja. Kemudian yang kedua nih, ada metallic coating, yang dimana ya dia akan melindungi permukaan melalui efek barrier atau pengorbanan anodik, seperti pada galvanizing. Contohnya di baut, di pipa, plat baja. Terus yang ketiga, ada inorganic atau ceramic coating, yang dimana dia memiliki ketahanan kimia yang tinggi dan stabil pada lingkungan yang agresif, sehingga cocok untuk proteksi korosi. Contohnya pipa fluida ala proses kimia. Nah, tadi tiga kan. Tapi di sini ada conversion coating, itu akan membuat lapisan pasif tipis yang akan meningkatkan ketahanan korosi dan juga adhesi di sini. Nah, aluminium, komponen otomotif. Kemudian ada polymer lining. Di sini memberi perlindungan terhadap fluida korosif pada permukaan bagian dalam. Contohnya pipa, tangki, dan juga vessel. Kemudian yang keenam, ini yang saya pakai nanti di kasus saya, itu thermal spray coating. Yang dimana dia menggunakan panas untuk melelehkan atau semi leleh material pelapis lalu disemprotkan ke permukaan logam sebagai lapisan pelindung. Itu contohnya di pipa industri, turbin, dan komponen tambang. Nah, mungkin secara ilustrasi bisa kita lihat yang ini ya. Ini top coating, ini untuk yang pengecatan biasa. Terus yang metalik, yang inorganik itu seperti ini. Ya visualisasinya ya. Ini lapisan konversi tadi, polymer liningnya. Terus ini yang thermal spray. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan studi kasus. Di sini saya mengambil jurnal dari International Journal of Corrosion dengan judul Corrosion Behavior of a Cr2O3 Coating on Mild Steel in Synthetic Mine Water. Di mana di sini benda yang dipakai itu pipa air tambang yang kita tahu di sini untuk mengalirkan air tambang atau fluida di area pertambangan. Dan material pipa yang umum digunakan itu baja karbon. Karena kenapa? Karena kuat, mudah dibentuk, relatif ekonomis. Tapi ya baja karbon itu mudah untuk mengalami korosi ketika terjadi kontak dengan air tambang yang kita tahu air tambang itu yang mengandung oksigen terlarut, ion-ion korosif, dan kondisi pH yang rendah. Dan pada jurnal ini yang diuji ISTM A516, grade 70 mild steel,
yang akan diberi lapisan CR2O3 coating menggunakan thermal plasma spray. Oke, ini jurnal bisa diakses di sini. Kita lanjut ke masalah korosi pada benda ya. Di sini yang tadi saya sempat mention, penyebabnya itu karena terjadi kontak langsung dengan sintetik mine water atau air tambang sintetis yang mana ya kita tahu tadi dia mengandung oksigen terlarut, ion korosif, dan lain-lain. Dan lingkungan ini dapat bersifat semakin korosif jika pH-nya semakin rendah gitu ya. Karena ini pipa air tambang untuk yang air asam tambang, ya berarti cenderung pH-nya rendah gitu. Dan kita lihat hasil intinya itu membuktikan kalau misal penurunan pH itu membuat laju korosinya meningkat dan akan mengakibatkan beberapa kerusakan yaitu permukaan baja yang mengalami oksidasi, terjadi penipisan di dinding pipa, muncul karat dan produk korosi, risiko kebocoran fluidanya itu meningkat. Ini berbahaya nih. Terus umur pakai pipa menjadi lebih pendek dan ya yang lebih mengeluarkan biaya ini maintenance kan, butuh biaya banyak, terjadi shutdown ya banyak yang dirugikan di sana untuk konteks tambang. Makanya kita perlu coating nih. Dan untuk coating kita nggak boleh asal milih, tidak boleh asal pilih. Kita menggunakan ya plasma spray CR2 3 coating karena kenapa? Yang pertama sesuai untuk lingkungan air tambang. Karena tadi dia bekerja pada lingkungan fluida yang mengandung ion korosif dan memiliki pH rendah. Jadi dia akan membuat baja karbon tadi ya mudah mengalami korosif kalau misal kita tidak lindungi, makanya kita lindungi. Terus yang kedua, CR3 itu termasuk keramik atau inorganic coating. Tadi dari definisi ya kita tahu itu akan memiliki stabilitas kimia yang tinggi. Jadi ya dia lebih tahan terhadap lingkungan yang agresif dibanding coating biasa. Yang ketiga, dia bekerja sebagai barrier protection. Dia menutupi permukaan sehingga sintetik mine water tadi tidak langsung menyentuh logam. Dengan begitu ya reaksi elektrokimianya diperlambat. Terus yang keempat, dia memiliki kekerasan yang tinggi. Jadi selain untuk proteksi korosi, CR2O3 itu dapat meningkatkan kekerasan permukaan. Ini nih penting nih karena di lingkungan tambang tidak hanya terkena fluida, tapi ya berpotensi mengalami kerusakan permukaan. Dan yang terakhir adalah cocok diaplikasikan dengan thermal plasma spraying. Itu ya sesuai dengan ASTM A516 grade 70 ml steel. Dan konklusinya CR2O3 dipilih karena kenapa? Karena stabil secara kimia. Terus bekerja sebagai barrier coating dan cocok untuk baja yang kontak langsung dengan sintetik mine water. Kita lanjut di sini untuk proses pembuatannya. Yang pertama ada preparasi. Yang dimana tadi baja dibersihkan dari karat, minyak, dan oksida. Kemudian permukaan ini dibuat kasar gitu. Agar apa? Agar coatingnya nanti melekat dengan kuat. Kalau sudah, kita lakukan pemanasan terhadap serbuk CR2O3, kemudian ditembakkan gitu. Ini bisa dilihat nih, ada serbuk, ini plasma baja, terus partikel tadi yang meleleh, ini substrat baja. Nah, setelah ditembakkan tadi, akan membentuk lapisan CR2O3 coating di mild steel, yang dimana partikel itu membeku cepat, membentuk keramik coating sebagai barrier terhadap sintetik mine water. Nah, ini perlu digarisbawahi, kualitas itu dipengaruhi oleh kebersihan, parameternya, porositas, ketebalan, dan adhesi lapisan. Kita lanjut ke evaluasi hasil coating. Di sini pakai potential dynamic polarization atau TAFL. Ini menyimpulkan kalau misal corrosion rate CR2O3 coating itu lebih rendah dibanding mild steel. Ini pada semua pH 6, 3, 1 nih bisa lihat nih. Oke. Kemudian yang kedua ini pakai OCP sama potential dynamic nih. Kita lihat nih ada passivation untuk yang CR2O3 yang dimana pasifnya stabil berarti mampu menahan korosi. Sementara di sini ya pseudo passivation berarti dia hanya lapisan semu yang kurang stabil sehingga laju korosinya tentu lebih tinggi. Terus kita pakai SEM untuk membandingkan bagian permukaannya nih. Ternyata ya kita lihat CR2 3 coating produk kursi yang terlihat ini ya lebih sedikit lah dibandingkan sama mild steel yang lebih banyak dan menyebar. Jadi ya terbukti dong CR2 3 efektif. Kita lanjut di sini pakai XRD ya membuktikan kalau misal terbentuklah fasa CR2 3. Sementara kalau yang mild steel ya hanya didominasi oleh fasa alfa sama ferritnya. Nah, selanjutnya pakai SEM atau scanning electron microscope, di mana di sini kita lihat ya, terbentuk dong hasil coating tadi, namun masih terdapat ya ada pore, terus ada crack sama unmelted particles. Tuh. Kita lanjut. Nah, ini bagian kelebihan dan kekurangan cara dua coating. Kelebihannya corrosion rate-nya lebih rendah, hardness-nya tinggi, cocok untuk tambang, bekerja sebagai barrier passivation coating. Tapi punya keterbatasan, yaitu punya core crack, dia lebih tinggi, ini. Jadi ya ada H plus sama minusnya. Terus ini ada kesimpulannya, ya coating tadi adalah proteksi korosi yang membentuk lapisan, jenis-jenisnya.
Terus bagian studi kasus, bagian temuan utama juga tadi kita tahu dari evaluasi. Dan ini ada daftar pustaka yang digunakan untuk tugas ini sekian dan